Kita tuh Bu ya, kalau dihina orang, direndahkan orang, diam aja kita. Coba tengok Bu, satu yang saya tiru dari Pak Jokowi itu ya Bu ya. Siapapun yang menghina Pak, tidak pernah dibalasnya. Politik di Indonesia ini, siapa yang terzolimi dia yang pasti menang. Sampai saya sampaikan kepada kepala daerah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ringankan langkah kaki Bapak Ibu dan kita semua menuju masjid ini. Semoga setiap langkah kaki kita ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tapi memang ada ujiannya malam ini Bu, harus memperbanyak sabar. Kita bisa sabar kalau memang kita lapar, bisa kita sabar. Tapi kalau ada makanan, nah itu agak sulit sabar sedikit Pak. Nah, ini makanan udah teridang, jadi ini ujian bagi kita semua untuk menahan diri. Dan mohon sebelum semuanya makan, jangan ada yang dibungkus dulu ya Bu ya. Dan itu dikasih tahu dari awal-awal gitu ya Pak ya. Karena saya agak trauma sedikit Bu. Dulu pernah saya ceramah di satu tempat, kan sedang ceramah ini tidak mungkin makan Pak. Jadi depan saya itu ada apel, ada anggur, ada salak, dibungkus pakai plastik. Saya tinggal beruduk lenyap Pak. Nah, siapa yang mau dituduh? Wajah ibu-ibu itu solehah semua. Kalau ini kenapa? Karena itu udah sering terjadi gitu Bu. Di Masjid Nurul Yakin, asal ada masak gulai kambing pasti dijagain Pak. Saya tanya ngapa dijaga Bu? Bawa tupperware ibu-ibu nih Ustaz. Yang parah minggu kemarin Bu, baru aja saya sampaikan, mohon ibu-ibu dimakan di sini sarapan sarabinya. Nanti kalau misalnya berlebih silahkan bawa pulang, 5 sekali bawa pulang. Tidak dengar pengajian, ada 30 orang ibu-ibu tidak dapat sarabi itu. Saya menyampaikan di sini karena di sini itu tidak pernah terjadi Bu. Nah, makanya saya sampaikan di sini. Kalau ada di sini tidak mungkin lah saya sampaikan Bu. Tapi kalau ada berubah lah Bu. Kalau ada berubah. Enggak lah. Makanya saya berani ngomong itu. Jadi di ayat yang indah dibacakan oleh Ananda kita itu tadi Bapak Ibu, bulan-bulan dalam Islam ini memang sudah tua Pak. Di ayat tadi itu dikatakan sesungguhnya Allah membagi dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi sudah tua. Begitulah ketetapan Allah di kitabnya dari mulai langit dan bumi diciptakan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir itu semua itu dari langit dan bumi diciptakan. Muharram itu haram berperang. Tetapi Bu, banyak hal-hal yang terjadi di bulan Muharram ini Pak. Salah satunya apa Bu? Tobat Nabi Adam diterima Allah itu di bulan Muharram. Inilah kesempatan kita untuk introspeksi diri seperti Nabi Adam mengakui dosanya. Allah itu suka Bu kepada hamba yang berdosa, tapi dia mengakuinya Pak. Dia kadang ada kita ini asal dapat musibah selalu, kenapa lah Allah begini betul sama aku ya? Aku udah rajin sholat, rajin tahajud malam, hidup macam ini juga. Padahal Allah sudah kasih tahu Pak, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri dulu. Gaji 5 juta Bu, di kreditnya mobil 4.600.000 sebulan, tinggal 400 lagi Pak. Itu payah hidupnya. Pas sholat berdoa dia, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini. Udah dia yang buat kelakuan, Allah disalahkannya. Nah itu yang kita ingat tuh. Jadi Allah itu tidak akan pernah menganiaya kita. Nah Nabi Adam Bu, dia berdosa, diakuinya, diterimanya kesalahannya itu. Nabi Adam menangis itu bukan menyesali dia tidak tinggal di surga, menyesali aku memang salah ya Allah, aku terima keadaan ini. Allah sudah mengatakan pakailah semua yang dalam surga ini, ambillah, cuman ini aja jangan kau dekati.
Jadi Allah itu kesalnya Nabi Adam kok percaya iblis daripada Allah, Pak. Jadi Allah merasa dikhianati, Bu. Nabi Ibrahim ketika ketakutan ditanya oleh Jibril, apa yang kau takutkan Ibrahim? Adam masa buat kesalahan gitu aja diusir Allah dari surga, itu yang membuat aku takut. Ibrahim, Adam itu dosanya kecil tapi fatal, kekasih mengkhianati kekasihnya. Nah itu yang membuat Allah tersinggung, Pak. Semuanya ambillah, cuman ini aja jangan. Tapi begitu Nabi Adam diusir dari surga, dia pun langsung menyesali dan mengakui salahnya. Jadi kita ini, Bu, harus membuka hati kita untuk dikritik orang. Di situ kita baru tahu salah kita. Apa kata para ulama, Bu? Manfaatkan orang yang tidak suka kepadamu untuk kamu bisa introspeksi diri. Karena kalau orang yang dekat sama kita, dia tidak akan mau ngomong kekurangan kita, Bu. Tapi kalau orang benci sama kita, tidur aja dia tidak mau, Pak. Mikir kita dia 24 jam. Kita tidur di rumah, dia sama suaminya duduk, udah dari mana lah dia dapat harta tuh ya, Bang ya. Suaminya ini kerjanya cuman. Nah, kemarin baru beli kitchen set dia, Bang. Ini merehab teras lah dia lagi. Jadi dia tahu betul kekurangan kita, Bu. Di situ kita bisa introspeksi diri, rupanya ini kesalahan aku, ini kesalahan aku. Jadi kalau kita lihat, Pak, kita renung-renungkan, pasti kita dapat di mana letak kesalahan kita. Saya ada kenalan yang sangat rajin sholat jamaah, tapi hidupnya sangat susah. Susah, Pak. Sementara janji Allah apa kepada orang yang rajin sholat jamaah? La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang ngasih kalian rezeki. Tidak mungkin orang rajin sholat jamaah itu susah, tidak mungkin. Tapi dia susah hidupnya. Saya ajak dia cerita. Gimana kerja sekarang, Pak? Tidak kerja sekarang, Ustaz. Udah lama juga saya nganggur. Kerja yang lama gimana, Pak? Ayah bos yang Ustaz. Langsung saya merekam, Pak. Di sini kenanya. Dia selalu menganggap orang lain salah, dia benar. Gaji 2,5 Ustaz, awak payah dibuatnya. Kita pulang jam 5, nanti disuruhnya juga kerja. Oh, berarti saya mikir kalau dia cerita ke saya, misalnya saya pengusaha lah nih, Pak. Oh, ini bahaya kalau dibawa nih. Pasti nanti diburukkannya juga saya. Nah, itu yang membuat rata-rata orang Islam yang rajin sholat hidup susah, suka mengeluh, Pak, tidak mau introspeksi diri. Jadi kita ini, Pak, dianjurkan untuk introspeksi diri kita, baru kita minta ampun kepada Allah. Ibu nih rajin zikir, Bu. Heran saya, Ustaz, macam kena sihir warung saya nih. Tidak ada orang belanja. Muka ibu yang salah, Bu, kata saya. Ibu cerungut. Muka cerungut, Bu. Mukanya muka keamanan, disuruh jaga warung, Pak. Itu takut orang belanja. Kita tuh, Pak, kalau bekerja berdasarkan wajah, aman kita, Bu. Wajah seperti ini cocoknya. Wajah seperti ini cocoknya. Walaupun tasbih di tangan ibu itu, Bu, tidak takut orang belanja, Pak. Terus dia agak kasar dikit, Bu, dipilih-pilih orang, telur ngamuk, dia tidak usah dipilih telur itu kak sama bentuk telur itu semuanya. Beli satu telur orang dia angkat-angkatnya. Nah, jadi sebetulnya kita yang membuat diri kita itu susah. Nabi Adam menyesalinya itu, Pak. Dalam riwayat terpisah dengan Siti Hawa itu selama 100 tahun, sampai tangisan Nabi Adam itu membentuk genangan air dan diminum oleh burung, dan burung itu merasa senang meminum air mata Nabi Adam itu, Pak. Sampai sakitlah hati Nabi Adam nengok burung itu. Disangkanya burung itu mencemeh dia, Pak. Kok enak betul minum, rupanya air mata taubat itu beda. Nah, jadi kita ini ada kesusahan sekarang. Coba tanya kepada orang yang soleh, duduk, apa kira-kira yang kena di jiwa kita ini. Karena kalau saya lihat, Bu, ya, tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun orang tidak sholat, akhlaknya baik, masih dipakai orang dia, Pak. Jadi kita tuh sholat ini wajib, Bu. Cuman kita harus menuntut bagaimana sholat kita tuh berbuah dia, Pak, menjadi akhlak yang mulia. Ini kita, Bu, sholat rajin tapi akhlak buruk. Saya sampai melihat seorang sopir umur 72 tahun belum diberhentikan sama bosnya, Pak. Tugasnya hanya memanaskan mobil. Pas diwawancara, Pak,
Bagaimana hubungan bapak dengan bos bapak? Walaupun dia udah tua, Bu, tapi tetap dari cara dia bicara itu, Pak, dia sangat menghargai pimpinannya sekalipun umurnya masih sangat muda. Bisa dia meletakkan dirinya tuh, Pak. Aku ini sopir, dia bos aku, dia sangat menghormatinya. Nah ini ya Pak ya, kalau ada di antara kita yang susah ekonominya, coba cek dulu diri sendiri. Kalau udah rajin sholat, takutnya kita ini menjadi orang yang bangkrut. Karena kata Rasulullah, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang punya banyak harta kemudian habis ya Rasulullah. Bukan. Orang nanti di akhirat datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi suka menceritakan buruk orang. Nah itu Pak, kita capek sholat, Bu, kita kirim-kirim ke orang pahalanya tuh. Jadi ini dijaga-jaga betul nih Pak. Ini yang menyulitkan sholat kita tuh tekor jadinya. Cobalah Bu, ibu-ibu ini duduk, tidak menceritakan buruk orang, memang hambar Pak. Terbayang tidak Bapak, ibu-ibu berlima duduk ya. Tapi tidak menceritakan orang, berat. Apa kata para ulama? Puasa di tengah hari yang terik itu jauh lebih mudah daripada tidak menceritakan keburukan orang lain. Memang berat Pak. Makanya kurang-kurangilah bergaul tuh. Kalau rasanya bergaul membuat kita memburukkan orang, biarlah dibilang orang tidak bergaul lagi Pak. Kadang duduk di masjid, dia sama ibu, bapak tuh parah juga gunjingnya Pak. Cuman beda gaya aja. Apalagi mau pilwako, pilgub nih. Ah itu macam dekat betul aku Bang. Kalau siapa nih Bang ya, agak kurang aku. Aku ingat macam kenal betul, dia dapat cerita dari orang lah tuh Pak. Tapi macam dia pelaku utamanya. Jadi pelaku utama semuanya. Ah, itu tuh yang hati-hati itu Bu. Saya kira orang biasa aja, duduk sama ustadz sama aja Pak. Nggak ada Bu. Bentuk soleh-soleh semua, tapi itulah. Saya kalau masih ceritanya normal tidak masalah, tapi kalau sudah menjelekkan personal lah itu tidak terima Pak. Karena itu akan membahayakan jiwa saya sendiri. Kita sudah rajin sholat, kita opor-opor enggak sama orang. Jadi ini yang harus dijaga nih Bu ya. Usahakan jangan suka menjelekkan orang. Tekor amalan kita tuh Pak, pindah ke dia. Makanya Pak Prabowo itu sehat badannya sekarang karena banyak orang ngirim pahala ke dia Pak. Ke Pak Anies sehat badannya karena banyak orang ngirim amalan. Jadi Bu, orang-orang yang kena jelekan tuh beruntung Pak. Dia tidak perlu beramal untuk mendapatkan pahala. Berapa ruginya kita tuh. Kadang Bu ya, saya lihat yang membuat orang memburukkan orang lain ini kata-katanya satu cuman, masa iya. Itu itulah yang memperpanjangnya Pak. Kakak udah tahu enggak Kak, suami Ibu Epi udah 5 hari enggak pulang? Masa iya? Udah. Enggak masak-masak lagi Pak. Anaknya digoncengnya, Bu udah ngantuk, mama pulang, mama abang ngantuk, kena tatar lah anaknya. Ada enggak diajar guru agamanya sayang? Kalau orang tua lagi ngomong enggak boleh kita potong. Saking enaknya Bu gunjing tuh. Susah Bu. Saya lihat kenapa kita ngaji itu nggak ada perubahan? Karena kita ngaji habis itu kita kirim pahala tuh ke orang lain. Nah misalnya nih Bu ya, saya mau ceramah, terus datang ketua majelis taklim yang bilang, Ustadz nanti ceramahnya mungkin 25 menit aja karena ada suami ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Jadi kami mau jenguk. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Diumumkanlah sama ketua majelis taklim nih Pak. Ibu-ibu yang punya kesempatan, habis kita mendengar ceramah nanti, kita akan menjenguk suami ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Sebelumnya kepada Ustadz kami silakan. Saya duduk, ketua majelis taklim itu kan turun Pak. Pas turun kan saya nampak dari depan ibu. Ibu yang di bawah itu langsung nanya, sakit apa Kak? Sepanjang saya ceramah tuh memang mata ibu tuh ke saya juga, tapi dia sambil cerita. Supaya tidak ketara sama saya bahwa dia sedang menggunjing gitu Pak kan. Sepanjang ngaji itu Bu kedua yang ngomong, hati ibu yang ketiga tuh menggini-ginikan telinga mendengar Pak. Hafal saya Bu, hafal.
Kadang ibu-ibu majelis taklim ini ada gengnya Pak. Dari duduk mereka tuh Bu nampak gengnya tuh. Ada geng ibu ini sebelah sini, nanti duduknya geng ibu ini. Nah taunya kita mereka bermusuhan, misalnya masuk musuhnya tuh Pak, nanti ibu yang sebelah nanti congkelnya sebelah kak. Dia nampak di depan nih semua ya Pak. Nampak Bu. Nanti adalah ingat saya nenek-nenek, dia tidak ada gengnya apa di depan saya inilah duduknya nenek itu sendiri. Rupanya nenek itu peka Pak, makanya tidak ada gengnya. Jadi dia sendiri yang tidak ada kawannya di masjid itu. Jadi itu Bu, itu susahnya kita ngaji bertahun-tahun Pak, rugi. Kita masih juga suka menjelek orang. Makanya Bu, Indonesia ini sekali hujan berlebih banjir, panas betul. Tapi lihat Bu, di Arab Saudi sepanas tuh hari tapi anginnya sejuk Pak. Orang Arab tidak suka dia Bu, menceritakan buruk orangnya tidak suka. Udah pernah saya pancing waktu hangat-hangatnya berita pengawal Raja Salman meninggal tuh Pak. Saya coba tanya Bu, gimana ceritanya pengawal Raja Salman itu meninggalnya? Dia orang baik, semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak jasanya terhadap negara kami sangat cinta kepada. Tapi sikit pun tidak ada menceritakan Pak. Kalau kita ini macam mana cerita Bang? Ngopi lah kita dulu Ustaz. Masalahnya panjang tuh Pak. Sampai payah pulang dibuatnya. Dia berhentinya cuma napas saja Bu, itu nyambung terus Pak. Kuat pernapasan Bapak tuh. Jadi gini, napas saja dia istirahat Bu, itu saya mendengarkan aja tuh. Jadi memang inilah kelemahan bangsa kita ini Bu ya. Memang manusia ini ada tiga. Yang paling tinggi itu dia kalau berbicara itu berbicara mencari solusi terhadap sebuah masalah. Itu orang paling tinggi itu Pak. Duduknya itu tidak ada ngobrolin, udah jangan nyalah-nyalahkan orang. Ini gimana nih solusinya? Itu yang bagus Pak. Tidak berpanjang-panjang Bu kan. Aku curiga gue Bang, ini sapi 15 nih Bang. Tidak boleh kita macam itu, tapi ya juga ya. Kalau 18 pasti besar. Ini nyambung pula Pak. Itu susah itu Bu. Orang yang kedua, dia tidak suka menceritakan orang, tapi suka menceritakan peristiwa. Suami orang jahat bercerai sama istrinya, atau nanti suaminya dimarahkan ya. Tuh macam suami siapa tuh Bang jangan buatlah kelakuan suami padahal baik Bu, kena lah suaminya tuh Pak. Tuh abang tak ketahuan handphonenya rupanya sidik jarinya jempol kaki dipakai. Ada capek istrinya itu coba jempol tangan tidak ada Pak. Tes istrinya pakai jempol kaki Bu. Rupanya pakai jempol kaki Pak. Baru tuh buka Bu, ketahuan di situ. Memang parah laki-laki ini Pak. Makanya Bu, di rumah sakit 20 orang yang sakit jantung, 16 laki-laki, cuma 4 perempuan. Karena laki-laki ini tukang olah Bu. Itu tuh yang membuat dia banyak sakit jantung tuh. Ini di luar usia dan faktor makanan ya Pak ya. Ini di luar usia dan faktor makanan. Nah jadi kita saat ini Bu, kenapa kita ini udah sholat tapi masih juga susah hidup kita? Itu tadi yang pertama. Yang kedua, setiap kali ada kalimat ati Allah, pasti di sebelahnya wa ati Rasul. Kita kalau sholat sendirian Pak, berarti kita taat kepada Allah. Kita tidak mau sholat berjamaah, berarti kita tidak taat kepada Rasulullah. Nah itu masalahnya tuh banyak. Suka sholat tapi sendirian. Apakah sholat sendirian itu tidak sah? Sah, tapi plus 1 dosa bagi laki-laki. Jadi dia taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah. Nah itu yang menyulitkan rezeki itu juga. Yang ketiga, Allah menganggap kita belum siap untuk menerima rezeki dari Allah. Jadi ada orang selama dia sholat rajin itu hidupnya susah, tapi nanti anaknya yang kaya. Itu ada tuh Pak, anaknya yang cocok kaya. Atau dia dapat menantu orang kaya, sayang pula kepada mertuanya. Jadi tidak ada yang sia-sia Pak. Sebanyak ini profesor doktor di Pekanbaru nih Bu. Kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat oleh Allah? Karena beliau yang paling siap untuk terkenal Pak. Tidak ada yang berubah, hidup tetap sederhana,
Kenapa tidak saya? Karena Allah tahu. Wah, ini anak, ini bahaya nih. Ini kalau berduit dia ini nikah dia balik nih. Dia tahu Allah tuh Pak, dia nampak tanda-tanda itu. Ini sombong dia nih. Jadi Allah tuh sayang sama kita tuh, Bu. Makanya Allah tidak dilepas-lepaskannya rezekinya begitu-begitu aja walaupun kita rajin sholat. Tapi nanti pada saatnya Allah pasti akan kasih. Jadi tugas kita, Bu, di bulan Muharram ini salah satunya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah sambil kita merenung apa-apa kesalahan yang kita buat. Mungkin kita suka menjelekkan orang lain. Itu satu. Yang kedua, suka menuduh orang. Nah, suka buruk sangka, Pak. Prinsip manusia nih, asal orang rambut gondrong, kulit hitam, banyak tato, pakai Honda besar, berarti begal. Pasti itu anggapannya, Pak. Padahal yang rapi-rapi macam saya nih yang suka ngolah orang, Pak. Nah, tapi orang banyak menganggap macam kami ini baik, Bu. Ikutlah umroh bersama travel saya, Bapak Ibu. Hotel dekat dari masjid. Nanti kita di sana akan naik kereta cepat. Lupa sampai sana hotel jauh, Pak. Tidak ada naik kereta cepat. Macam mana nih qadarullah, Bapak Ibu. Kadang kita dalam beribadah ini memang diuji oleh Allah. Nah, kan Pak, udah bohong pakai dalil lah lagi, Bu. Banyak, Pak, parah-parah, Pak. Pembohong juga, Bu. Nah, itulah maka penyakit kami ini aneh-aneh, Pak. Azab dikutuk jamaah aja, Bu. Nah, azab kena kutuk tuh, Pak, kan. Nah, jadi belum tentu orang rambut gondrong, tatoan berarti orang jahat. Jadi kita tidak boleh nuduh orang. Ada suami istri, Bu, diikuti oleh orang rambut gondrong, kulit hitam, bertato, Pak. Dari Arengka dikejarnya, Bu. Makin kencang suami istri ini, kencang lah di belakang, di klakson-klaksonnya sampai istri bilang, cepat, Pak, cepat, Bang. Masuk nangka, dikejar juga, Bu, tapi tidak terpikir dia berhenti tempat polisi. Di klakson terus, Pak, lari terus, sampai Sudirman, belok kiri, kejar, belok Ponegoro, kejarnya juga, Bu. Tapi mungkin karena panik tidak sempat dia, Pak, berhenti di mana gitu, Bu. Sampailah di pom bensin Jalan Tamrin tuh. Sini ramai, Pak, masuk sini. Turun suami, ngapa kau ikut dari tadi ya? Mau begal kau? Dompet istri abang jatuh, Bang, dari Arengka aku ngejar abang lagi. Ini dompet. Ah, orang udah buruk sangka, Pak. Udah aku klakson, abang tadi makin laju lah, abang. Ah, itu orang buruk sangka nih, Pak, menuduh-nuduh orang nih, Bu. Nah, ini yang kita banyak nih, kita gampang mengambil kesimpulan. Ibu nih suaminya baru duduk jadi anggota dewan, Bu. Sudah tuh pagi itu dia ke warung, disapa sama tetangga, Bu, selamat ya, Bu ya. Lah, ibu nih gini aja, Bu. Ya. Langsung, Ibu, lain lah soalnya waktu suami belum duduk tanggung ramah sama kita lagi, Kak. Ah, baru sehari duduk baru sombong minta ampun. Pas Ibu tuh belanja ke warung, apa kabar, Bu? Sehat? Itulah salah tidur saya semalam, sakit leher saya, lupa sakit leher, Pak. Nah, itu, Pak, ya, menuduh orang. Yang ketiga, kita kadang suka memakan harta orang secara tidak sah. Nah, ini yang paling banyak nih, Bu. Sampai ada semboyan kalau bisa mempersulit orang, kenapa harus dipermudah? Awak rajin sholat nih, Pak. Tapi banyak masih yang suka merampas harta orang secara tidak sah. Dia jualan di pasar, Bu. Mukenani modalnya 100. Penjualan normalnya 200 berikut operasional. Ditawarkannya 350 ke konsumen. Datanglah konsumennya bilang, "Enggak bisa 300, Pak. Modal belum dapat lagi itu, Bu." Ah, berapa pembohongnya itu, Pak? Modal belum dapat lagi, Bu. Ini karena masih pagi aja hari ini. Nggak bisa 300, Bu. Anda pokok saya mau 300 saja. 325 lah, Bu. Dapat nak saya 25. Nggak, saya mau 300. Minta maaf saya, Bu. Nggak bisa, Bu. Modal belum dapat lagi. Udah pergi nanti, Bu. Kan itu actingnya tuh, Pak. Tambahlah 5.000 ya, Bu ya. Macam rugi betul, Pak. Akhirnya jadilah 305.000. Merampas harta orang secara tidak sah nggak, Pak? Tidak sah. Kalau memang mau jual gitu, Bu, bisa 300, Bu. Belum bisa saya lepas. Lebih enak, Pak. Jangan dibilang modal belum dapat. Ya, itu yang jahat tuh, Pak. Makanya pasar-pasar tradisional tuh sering kali kebakaran, Bu. Kenapa? Mereka rajin sholat tapi suka ngolah orang, Pak.
Apalagi yang gaya-gayanya yang syar'i agama-agama ngomong pakai masya Allah, astagfirullah, orang ditipunya juga Pak. Jadi ini macam udah biasa nih Pak. Nah, dianggap tidak masalah seperti itu. Macam orang tes SIM Bu, sampai berkali-kali, ada yang berbulan-bulan bolak-balik. Sampai saya tanya waktu itu ke posisi, jalan yang melingkar-lingkar ini di dunia nyata di daerah mana kira-kira nih yang berputar tuh di daerah mana di dunia nyata? Kan di situ terus ibu-ibu gagal Bu. Ibu-ibu ini aja belok kiri, sen kanan Pak, disuruh tes itu. Mana bisa Pak? Akhirnya ternyata saya sangka saya aja yang merosting itu Bu. Rupanya Kapolri Pak, itu tolong diganti tes yang seperti itu. Itu siapa yang lulus jadi pemain sirkus tuh. Ah, gitu kan ya Pak. Kasihan kan Pak orang bolak-balik. Akhirnya supaya mempercepat, situlah kita akhirnya memilih jalan yang salah jadinya Pak. Ya udahlah, terima beres saja lah daripada waktu habis. Itu daripada kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itulah dia jadinya Pak. Terus memakan anggaran itu dianggap normal sekarang nih Pak. Anggaran buat seragam 850.000, bahannya wol, dicarinya bahan semi wol, berkeliling dari toko-toko tekstil tuh Pak. Nanti udah dapat Bu, berkoling lah orang tuh. Kalau tanya orang kantor saya bilang harganya segini ya Pak ya, harga wol. Tuh dicarinya lah tukang jahit yang murah lah Bu. Duit dapat, keberkahan dicabut oleh Allah. Nah itu hati-hati itu Pak. Macam kami ustaz-ustaz nih Bu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanggal 20 Pak ada bisa di kampung kami Ustaz. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Bisa Pak, kosong saya tuh. Agak pagi Ustaz berangkat Ustaz, kampung kami agak jauh, nyebrang sungai lah. Oke Pak, tapi minta maaf nih Ustaz, kami tidak bisa ngasih amplop besar. Tidak usah itu dipikirkan. Macam baik betul. Tidak usah itu dipikirkan. Sejam sudah yang pertama nelfon yang kedua Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ini agak pede sedikit nih Pak, ini amplopnya agak besar nih, makanya cara nelfonnya agak pede sedikit Pak. Tanggal 20 Pak ada bisa di kampung kami Ustaz. Minta maaf saya Pak, udah ada jadwal saya. Itulah mendadaklah panitia nyuruh saya nelpon Ustadznya. Kata panitia itu kalau Ustadz bisa 7 juta. Tunggu dulu Pak, dia jam berapa tadi itu? Maka penyakit kami ini aneh-aneh. Itu ya Bu ya. Jadi di segala bidang sekarang Pak, mau yang baik, sampai untuk urusan haji Quran aja berani ditilak orang Pak. Kurang ilmu apa kira-kira ilmu agama? Karena memang kata Rasulullah Bu, yang kutakutkan pada umatku ini bukan kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Ketika berduit kita, itu tuh yang kuat betul ujiannya. Bulan November 2023 masuklah caleg ke pengajian saya, ibu-ibu Pak. Datang ketua majelis taklim, Ustaz, ada ibu caleg dari partai ini, dia mau menyampaikan sambutan. Oh ya enggak apa-apa Bu, enggak masalah. Kalau enggak kenal Pak, nanti orang sama ibu tuh. Saya agak senang Pak, nanti saya ceramah tinggal 10 menit lagi Bu. Kan beruntung saya Pak, saya enggak capek, dapat duit lagi Pak kan. Pertama kurang respon ibu-ibu tuh Pak. Assalamualaikum ibu-ibu. Banyak lah ibu-ibu tuh yang malas-malas dengar gitu kan. Janji-janji aja. Kan nampak sama saya di depan tuh ibu-ibu tuh saling gitu-gitu. Ibu-ibu, saya insya Allah akan maju tahun depan, dan saya kemari selain bersilaturahmi ada sedikit nih Bu sembako buat ibu-ibu. Nanti namanya dicatat ya Bu Emma. Ini family Bu Emma nih Pak. Dia kan ada pakai family biasa itu. Dicatat lah Bu. Dapatlah satu orang 5 kg beras, 1 liter minyak, 1 papan telur, Indomie 1 kardus, tambah ikan sarden, tambah gula, kopi, teh. Apakah ibu-ibu mau mendukung saya? Mau Bu, mau. Ajarkan kami cara mencoblosnya Bu. Dia semangat lah ibu tuh ngajarkannya Bu. Rabu ketiga saya datang lagi, jadwal saya lagi di tempat yang sama. Ada ibu caleg lagi Bu dari partai lain, tapi incumbent Pak.
Ibu-ibu udah punya seragam, buka pertamanya aja itu Pak. Belum Bu, nanti diukur ya Bu ya. Nanti dicatat ya Bu Rita. Ini family Bu Rita lagi nih Pak. Nanti diukur, nanti dijahit, nanti saya yang bayar ibu-ibu. Selain seragam ini, saya juga membawa sembako buat ibu-ibu. Dedi tolong diambil di mobil ibu. Ini sopirnya dari situ Pak. Disusun loh Bu. Sembakonya lebih besar Bu. Berasnya 10 kilo Bu. Telurnya 2 papan, double lah. Mungkin dia disampaikan Bu Emma tuh, Bu kemarin ibu tuh sepapan, ibu janganlah segitu. Jadi banyak Pak. Nah selain sembako ini ibu-ibu jangan tersinggung, saya akan memberi masing-masing ibu-ibu 200.000 rupiah. Apakah ibu akan memilih saya? Iya Bu, kami pokoknya milih ibu. Ibu lah pokoknya, hidup ibu. Itu yang family Ibu Emma kemarin, Kak nggak boleh gitu-gitu Kak. Itu udah janji, ngapa pula kau? Apa urusan kau? Ini 200 lagi. Berkelahi Pak, berubah hati masalah itu. Sadis enggak tuh Bu? Ibu pasti ketawa karena ibu terasa betul yang disampaikan. Karena yang saya sampaikan ini harian Pak, itu terjadi Bu. Mengambil yang bukan hak kita. Kita rajin sholat nih Bu. Itu tuh yang kita sering kena tuh Pak. Jadi kita yang udah rajin-rajin sholat nih, sabar-sabar aja lah dalam kesusahan. Tidak usah sampai miring jalan kita tuh. Memang berat, apalagi pas kita sedang butuh Pak, dapat ujian. Itu lah ya kadang yang akhirnya iman kita tuh terjual jadinya Pak. Nah kemudian apakah kita suka menzolimi orang lain? Nah itu yang harus kita cek nih Pak. Memang dalam Islam nih Bapak Ibu, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balaslah keburukan dengan keburukan serupa. Tapi yang namanya membalas pasti berlebih daripada orang yang jahat sama kita. Nah itu tuh yang makanya kita dianjurkan untuk memaafkan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang, Pak. Itu syaratnya. Baru dosa kita diampuni Allah. Coba Ibu nanti buka surat An-Nur ayat 22. Kan waktu itu Abu Bakar sempat dendam sama masyarakat Quraisy yang sering dibantunya tapi suka menjelekkan dia. Sampai berjanji dia demi Allah 1% pun kan tidak akan kau bantu lagi. Makanya kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Apakah kamu mau dosamu diampuni oleh Allah? Itulah syaratnya. Maafkanlah kesalahan orang. Selama kita belum bisa memaafkan kesalahan orang, Allah tidak akan mau mengampuni dosa kita, Bu. Kita nih zolim itu seperti apa misalnya, Bu? Ibu bawa ke masjid sendal harga 200.000, Pak. Tahu-tahu dicuri maling, Pak. Doa ibu nih tahu Bapak, ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Kan berlebih balas itu, Pak. Sendal 200, kaki orang patah didoakan ya Bu. Honda paling berapa juta, tapi kaki orang patah dibuat. Hidup orang dikutuk-kutuknya, Bu. Sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud pernah dicopet orang di pasar, Pak. Sampai orang pasar deh berani dia ngambil Ibnu Mas'ud, berdoa Ibnu Mas'ud ini hancur hidupnya nih. Kata Ibnu Mas'ud, mau tidak mengaminkan doaku? Iya Ibnu Mas'ud, kami mau mengaminkan doamu. Apa doa Ibnu Mas'ud? Ya Allah, bila dia mencuri karena susah, jadikanlah itu sedekah dariku untuknya. Jangan beri dia dosa. Tapi kalau karena kejahatan dia mencuri, maka jadikanlah ini kejahatan terakhir baginya. Berilah dia petunjuk ke jalan yang lurus. Itu yang bagus tuh Pak. Jadi kita tuh Bu, tidak boleh mengutuk-ngutuk orang itu Pak. Memang ini berat Bu. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi kita harus terus berusaha nih Bu. Jadi tadi jangan menceritakan keburukan orang, berburuk sangka sama orang, jangan menuduh orang, jangan kita ini menzolimi orang. Kalau tidak, pahala sholat, zakat, puasa, haji itu berpindahlah kepada orang yang kita zolimi. Nah itu ya Bu ya. Nah Nabi Adam begitu dia memohon sejadi-jadinya ampun kepada Allah, barulah Allah pertemukan kembali dia dengan Hawa. Baru diperbaiki lagi hidupnya oleh Allah. Walaupun dengan beberapa ujian, karena ujian itu Bu, memang tidak bisa kita pungkiri Pak. Sesoleh apapun kita tetap diuji oleh Allah. Mau rajin betul kita sedekah, yang sakit tetap sakit juga. Jadi jangan dikira Bu, katanya sedekah menyembuhkan penyakit. Saya sudah rajin sedekah, apa sakit?
kalau orang yang rajin sedekah dia sakit, sakitnya itu Bu, menjadi tambahan amal baginya di sisi Allah. Sahabat Rasulullah aja Abu Kilabah Al-Jurmi, tangan puntung, kaki puntung, mata buta, doanya apa Pak? Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka, ya Allah ilhamkan rasa syukur ke dalam jiwaku. Sampai ditanya orang, apa juga yang kau syukuri lagi dah macam ini hidup kau? Lisanku yang masih bisa menyebut nama Allah, itu yang disyukurinya, walaupun banyak ujian di tubuhnya. Yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh dengan selamat itu di bulan Muharram. Kalau kita ingat Bu ya, 350 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, pengikutnya cuma 70 orang Mbak. Jadi kami para mubalik ini tidak boleh terkecil hati kalau orang tidak mau dengar kita. Nabi Nuh 350 tahun berdakwah, 70 orang pengikutnya. Yang menghadang paling besar itu siapa Pak? Istrinya sendiri. Dan ini jadi pelajaran bagi kita Pak. Nabi Nuh sejahat tuh istrinya Pak, tidak mau ditinggalkan ya, tetap dia sayang sama istrinya. Jadi kalau belum sejahat istri Nabi Nuh, istri Bapak, sabar-sabarlah dulu Pak. Bayangkan tuh Pak, Nabi Nuh sayang sama istrinya Bu, udah sejahat itu istrinya tetap dipertahankan ya Pak. Kalau kita kan udah masuk asut-asutan kawan tuh Pak, tinggal lah Bang, azab abang nanti. Coba lah abang pergi kerja kasih 10.000, abang beli lontong 8.000, sisa 2.000, habis minyak abang di jalan, mendorong abang nanti. Banyak asal-asutan orang Bu. Nabi Nuh inilah kita belajar Pak, walaupun jahat istri tetap Nabi Nuh mempertahankannya. Waktu Nabi Nuh membuat kapal itu Bu ya, yang paling besar cemooh adalah istrinya sendiri. Tengok betapa gilanya suami aku, itu yang mau kalian ikut. Laut tuh jauhnya, dia bikin kapal di daratan kering seperti ini. Itu yang mau kalian ikut. Habis itu Bu ya, karena Nabi Nuh diam saja, dibully istrinya, dibully masyarakatnya. Ini jadi pelajaran bagi kita Pak ya. Para nabi itu Bu ya, dibully tidak pernah membalas Pak. Jadi kita itu ini yang harus kita tiru. Kita ini kan harga diri kadang terlalu tinggi Pak, pantang direndahkan orang Bu. Ibu dibilang kakak tuh Bu, kulit ibu hitam, jangan pakai lipstik warna merah macam dendeng balado Ibu. Siapa yang ngomong? Aku tarik-tarik rambutnya tuh, tahu kalian dia berjilbab tuh berkutu rambutnya tuh. Aku buka sekali, oke, main buka-buka, membalas langsung Bu. Tidak bisa direndahkan orang. Kita tuh Bu ya, kalau dihina orang, direndahkan orang, diam aja kita. Coba tengok Bu, satu yang saya tiru dari Pak Jokowi itu ya Bu ya, siapapun yang menghina Pak tidak pernah dibalasnya. Politik di Indonesia ini, siapa yang terzolimi dia yang pasti menang. Sampai saya sampaikan kepada kepala daerah, pokoknya dibully orang, dihina orang, jangan pernah membalas. Kapan perlu kita dukung-dukung orang yang membuli kita tuh, pasti menang. Karena itu yang laku di Indonesia nih Pak. Pokok kalau dihina orang diam aja kita, jangan balas, menang kita. Nah, itu kultur Indonesia tuh Pak. Memang seperti itu Bu. Ya udah, kita harus seperti itu juga Pak. Padahal itu ajaran Rasulullah. Dibully diam, dihina diam. Nah, kita tidak mau ngamalkan itu Pak. Dibalas terus, diserang terus orang. Tentu tambah hancur Pak yang kita pilih jadinya. Nah kemudian Bu ya, karena Nabi Nuh diam, akhirnya masyarakat itu Bu berbondong-bondong, mereka asal pengen buang air besar Pak, naik ke atas kapal tuh. Berapa sedihnya Nabi Nuh Bu. Kapalnya itu dijadikan WC sama masyarakat, sementara tidak bisa dibersihkan, air tidak ada Bu. Bayangkan Pak, tinggi orang 60 hasta, 30 meter tuh, nya sebesar ember tuh Pak. Habis kapal tuh Pak. Apalagi udah kering, tentu tidak bisa dibersihkan lagi Pak. Menangis Nabi Nuh Bu. Tapi Nabi Nuh tetap meminta tolong kepada Allah. Ini ya Bu ya, kita kalau terzolimi sama orang, minta sandarkan diri kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau manusia Bu, kemampuannya mendengar keluhan kita tuh terbatas Pak. Tapi kalau Allah, makin nyinyir kita minta, Allah makin suka. Berhentilah kita menceritakan masalah kita sama manusia. Ceritakan kepada Allah, nanti Allah yang ngaturnya di bumi Pak.
Dan itu berlaku betul tuh Bu. Saya kenapa kuat kadang akhirnya dalam hidup ini Pak, saya kebetulan pengisi rutin di lembaga permasyarakatan kelas 2 Pekanbaru. Setiap Sabtu saya rutin masuk. Orang-orang penjara tuh Bu, yang sudah dihukum 13 tahun, 20 tahun itu udah tidak ada keluarga lagi tuh Pak. Istri udah jelas minta cerai. Begitu putusan penjaranya sekian tahun, istri minta cerai, aset habis. Jadi mereka tuh betul-betul berharapnya kepada Allah Pak. Enak ngaji di situ Bu. Jadi betul-betul mereka amalkan Pak. Enak-enak hidup orang di sana. Rezeki kami murah di sini Ustaz. Makan-makan enak. Ada aja jalan tuh Ustaz. Kalau boleh memilih besok kalau bebas atau mau tinggal di sini. Rata-rata bilang kami mau tinggal di sini kalau boleh memilih. Sebab kami tidak akan mendapatkan lagi kenikmatan ibadah kalau kami di luar. Nah itu Bu. Cuman kadang karena kita bebas di luar ini agak payah bergantung sama Allah tuh jadinya Pak. Nah, kita akhirnya suka bergantungnya kepada manusia. Karena kita bebas di luar, mereka itu betul-betul dipraktekkannya Bu. Tidak bisa lagi mengadu kepada yang lain selain kepada Allah. Kadang dapat remisi mereka. Banyaklah Pak keajaiban yang mereka rasakan selama dalam itu. Apa cara Allah membalasnya Bu? Adalah atu satu orang, dia pengen buang air besar Pak, diantar sama cucunya ke kapal Nabi Nuh. Dia pincang kakinya Pak, pilih-pilih tempat. Ini udah ada songgok, ini songgok tuh Pak ya, dia milih Bu ya, di mana dia mau buang air besar. Karena memilih-milih tempat tuh terpeleset latuk nih. Jadi kakinya yang pincang tuh kena sama kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh tuh, sembuh Pak. Terkejut ya kok bisa jalan, bawa lari kuat. Oh diumumkannya Bu, wahai masyarakat, ternyata kotoran yang menempel di kapal Nabi Nuh mengandung berkah. Aku selama ini pincang, tengok sama kalian, udah bisa aku jalan, udah bisa aku berlari. Ini masih ada taiknya lagi nih ha, ini buktinya. Wah rame-rame lah masyarakat datang Pak, membersihkan sendiri. Selesai kapal tuh Bu. Habis kotoran tuh diambil semua sama masyarakat. Nah, jadi dari pelajaran Nabi Nuh ini Bu, Nabi Nuh sudah mengatakan kepada para sahabat yang 70 orang nih, kita akan berlayar, kita tidak pernah tahu seberapa lama kita berlayar. Jadi aku mohon binatang-binatang yang sepasang-sepasang jangan ada yang bergaul dengan pasangannya, karena anak kalian kadang sampai 5 sampai 6 nanti karam kapal nih. Rupanya pengumuman ini tidak diindahkan oleh anjing. Anjing tetap dia sama pasangannya dan diintip oleh kucing. Nah ini kalau riwayat seperti ini Bu, namanya dalam Islam kisah Israiliyat. Boleh percaya, boleh tidak Pak. Nah, jadi dia bukan tidak benar, boleh dipercaya, boleh tidak. Karena ini riwayat Israiliyat namanya. Diintip oleh kucing, nampak sama kucing, anjing ini bergumul bersama istrinya, dilaporkanlah kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, aku telah melihat anjing, dia bersetubuh dengan pasangannya. Kan yang dibilang kucing nih benar kan Pak, sesuai dengan kenyataan. Itu yang gunjing tuh, menceritakan keburukan orang sesuai dengan kenyataan. Itu gunjing. Dipanggil anjing ninjing, sini dulu, duduk. Betulkah kau telah bergaul bersama pasanganmu? Demi Allah Nuh, aku tidak melakukannya, tidak mau ngaku. Jadi orang yang tidak pernah mau ngaku itu Bu, sama lah tuh Pak. Sama Bu, saya tidak ngomongnya Bu ya, nah, Ibu yang nyambung tadi, tidak mau ngaku. Udah tahu ketahuan tetap tidak mau ngaku. Kan ada manusia yang macam ini Pak, tidak mau ngaku. Akhirnya lepas dia Bu. Kucing penasaran kok tidak dihukum anjing ini. Mulailah kemana anjing pergi diikuti oleh kucing. Nah, ini yang la tahassasu wa la tajassasu. Jangan mencari-cari, mengintai-intai kesalahan orang. Itu memang tidak boleh dalam Islam Pak. Kecuali kerja intelijen ya itu beda Pak ya. Nah itu urusan negara. Tapi kalau minta-intai orang, kalau secara normal tidak boleh. Jumpa lagi Bu, anjing melakukannya, dilaporkan lagi ke Nuh, dipanggil lagi anjing, tetap anjing tidak ngaku. Akhirnya kucing pun memakai siasat, yang siasat itu dipakai oleh KPK, yaitu OTT, operasi tangkap tangan Pak. Itu udah lama tuh Pak. Itu yang dipakai orang sekarang tuh OTT itu Pak.
Pas mulai anjing mendekat-dekati kucing, langsung lapor kepada Nabi Nuh. Akhirnya ketahuanlah anjing, tertangkap tangan. Tak bisa lagi anjing ngelak. Cuman anjing penasaran, kenapa setiap kali ada pengaduan selalu ada kucing? Akhirnya anjing bermohon kepada Allah, kalau kucinglah yang membuka aibku ya Allah, bukakanlah pula aibnya. Makanya kucing itu Bu, walaupun sembunyi dia bersetubuh dengan pasangannya, dia akan meraung-raung membuka aibnya sendiri. Nah itu Bu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membuka aib orang, maka Allah akan membukakan pula aibnya sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Jadi ada korelasi antara riwayat Israiliyat itu dengan hadis Rasulullah. Begitu selamat Nabi Nuh, dan itu terjadi di bulan Muharram. Jadi banyak hal-hal yang sangat baik yang terjadi di bulan Muharram ini. Artinya Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh di bulan Muharram ini, Bu. Kemudian apalagi yang terjadi di bulan Muharram ini? Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan Allah dari penjara di bulan Muharram. Nabi Yusuf ini gambaran laki-laki yang sangat teguh imannya, Pak. Sifat Nabi Yusuf itu apa, Bu? Dia anak orang kaya, tapi ketika dijadikan pembantu oleh penguasa Mesir, dia tidak mau mengatakan bapaknya siapa. Kan dia dijual tuh, Bu. Padahal dia anak orang kaya nih, Pak. Nabi Yakub kaya, sayang sama Nabi Yusuf nih, Bu. Begitu dia dijual oleh orang, kemudian tinggal dia di istana, dijadikan dia orang dapur, kerja di dapur, tidak mau dia ngaku dia anak siapa. Sifat Nabi Yusuf ini tidak suka meninggi, Pak. Kita tuh kalau mau enak hidup jangan peninggi. Kadang Bu, ada tukang-tukang masjid nih meninggilah, Pak. Saya tukang niseng aja Ustaz. Sebetulnya ruko yang dia Pak, udahlah Pak, makin meninggi Bapak makin malu Bapak nanti. Tidak ada orang kaya mau seperti itu. Bagus Bapak terima aja hidup Bapak yang sekarang. Kan sering orang tinggi-tinggi itu, Bu. Saya bapak saya ini, bapak saya ini, bapak saya ini. Pokoknya suka membangga-banggakan siapa dirinya. Atau ada waktu itu sopir Grab. Kan tidak hina jadi sopir Grab itu, tapi kadang ceritanya tuh saya ini untuk iseng aja, mengisi waktu kosong. Tidak suka kita dengarnya itu, Pak. Jadi aja lah diri sendiri itu, kenapa mesti itu diceritakan ke orang? Misalnya dia haji dari umur 2 bulan, nah itu kan tidak perlu disampaikan itu, Pak. Itu tuh kenapa saya berani bilang, karena itu sudah dia sendiri yang membukakannya, karena itu tidak lagi kita, karena itu memang dia sendiri yang membukakannya. Harus disebutkan itu gitu kan. Itu kan termasuk akhirnya dibully orang kan, Pak. Berdosa orang gara-gara itu jadinya. Selama dia tinggal di istana itu, Bu, jadi pembantulah Nabi Yusuf ini sampai umur 15 tahun dia tidak keluar dari dapur. Jadi orang tidak ada yang tahu wajah Nabi Yusuf itu kalau masyarakat, Pak. Begitu umur 15 tahun ketampanannya mulai memperlihatkan kesempurnaannya, Bu. Nah disitulah mak angkatnya naksir sama dia tuh. Masuk ke dalam kamar, Bu. Jangan ratu, jangan masuk ke kamarku, alasu, nggak usah kau munafik lagi, kau suka sama aku kan. Karena memang Siti Zulaiha ini memang cantik, Bu, dan tidak pernah disentuh oleh suaminya, Pak. Karena suami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jangan ratu, jangan keluarlah dari kamarku, alasu, nggak usah kau munafik lagi. Apakah Nabi Yusuf benar suka dengan Siti Zulaiha? Allah sendiri yang membukakannya dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf mau, perempuan itu mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau dengan perempuan itu. Artinya apa, Pak? Setaat apapun kita laki-laki nih, sama perempuan tetap berselera, Pak. Hati-hati betul. Kadang bapak-bapak nih, Bu, biar nampak bijaksana, nampak dia perempuan pakai seksi. Astagfirullahaladzim. Tengoklah pakaian anak sekarang, tapi dia memandang ya. Jadi ditutupnya sedikit. Saya pernah, Bu, di lampu merah Polda lama nih ya. Mobil saya di belakang. Di depan ada suami istri boncengan, Pak. Di sebelahnya guru senam aerobik, Pak. Jadi bapak tuh gini nih, Bu.
dicubit sama istri. Mentel abang, nih orang ramai nih bang, itulah abang tengok. Abang nengok kantor gubernurnya berubah-ubah warna cat atas. Saya nggak tahan pak. Karena apa bu? Laki-laki itu kelemahannya, itu fitnah yang paling kuat kata Rasulullah yang ditinggalkan bagi laki-laki. Jadi saat apapun kita pak. Kalau di penjara jumpa saya bu, mutamatan Timur Tengah yang melecehkan santri, ketemu pak, saya tidak mau ngejek dia, karena itu hal yang mungkin terjadi juga sama kita. Siapa yang menjamin kita selamat? Kita ini laki-laki ini pak, itu yang berat tuh bu. Makanya saya minta tolong ke istri saya, tolong saya didoakan, karena kalau doa istri itu kan makbul bu. Jadi kan apalagi untuk minta yang seperti itu pak, ikhlas betul dia berdoa tuh kan bu kan. Jadi itu terasa pak, efek doa itu terasa. Kalau enggak bu, lepas kena. Saya sudah sering bilang sama ibu-ibu di pengajian, jangan ada yang curhat sama ustadz, curhatlah kepada ustazah, karena kami ini bukan malaikat bu, kata saya. Ibu nih nyasar pula dia bu, curhat pula, tuh terklik lah foto profilnya pak, cantik ibu nih mah, nggak goyang iman kita pak. Membuat kuat tuh bu, menormalkan hati itu berat bu. Kalau ditolong Allah kita alhamdulillah berhasil, karena nih baru-baru ini pengasuh pondok pesantren mencabuli 30 orang, baru-baru ini barunya. Terus ada yang diajaknya anak muridnya nikah siri tanpa wali, bisa dia buat hukum sendiri. Itu ngerinya bu. Jadi memang ini untuk orang-orang beriman, hati-hati lah pak. Memang berat. Nah, Nabi Yusuf mengajarkan itu, tahan. Allah selamatkan Nabi Yusuf tuh bu. Jadi itu pelajaran bagi laki-laki. Sampai Siti Zulaiha ini diejek oleh istri para menteri, rendah selera apa kita, ratu kita, masa pembantunya digoda-godanya, kan ketahuan jadinya bu. Pas buka pintu kan Zulaiha mengejar, ditariknya baju Nabi Yusuf belakang, pas dibuka rupa suaminya pas pulang pak sama penasehatnya. Langsung difitnah oleh Siti Zulaiha. Apa hukuman yang pantas untuk laki-laki yang kau telah berbuat baik dari kecil kepadanya, kemudian dia akan melecehkan istrimu? Difitnahnya Nabi Yusuf. Tidak tuan, saya tidak melakukannya tuan. Karena heboh tuh dengar orang-orang istana bu. Banyaklah netizen tuh dengar kan, parah mau. Datanglah penasehatnya. Belum tentu juga tuan, karena posisi Yusuf di pintu tadi tuan. Coba tengok baju belakang kau Yusuf, tengok rupa robek. Maaf tuan, istrimu yang menggoda Yusuf. Tapi raja ini cepat sadarnya pak. Oke Yusuf, simpan cerita ini, jangan sampai dia tahu. Tapi netizen udah tahu yang terjadi di istana. Sampailah cerita nih ke istri-istri menteri bu. Jadi ibu-ibu sosialita tuh ngumpul lah pak kan. Nggak nyangka kita ya jeng, rendah selera ratu kita. Ngapa pembantu loh yang digodain? Kan heboh itu. Banyaklah orang cerita-cerita gitu. Nggak tahan Siti Zulaiha bu, diundangnya semua mak-mak rempong tuh. Datang ke istana. Masing-masing dikasih pisau, dikasih sayur, disuruh mengiris. Sambil mengiris, Yusuf keluarlah Nabi Yusuf. Disitulah mereka akui, ini wajar kau tergoda ratu. Sampai mereka tidak sadar mengiris tangannya sendiri. Berapa ganteng Nabi Yusuf. Muka kita muak orang nengok kadang. Nabi Yusuf sampai mengiris tangan pak. Disitulah ibu-ibu tuh, Yusuf, ginilah Yusuf, kau harus melayani kami semuanya bu. Ratu kita bagi aja sama-sama Yusuf nih. Kalau kau tidak mau, kami fitnah kau bahwa kau telah menggoda kami, atau kau akan kami penjarakan. Kau melayani kami atau kau dipenjarakan. Disitulah Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih baik bagiku. Itulah pak, kadang kesendirian itu memang jauh lebih baik pak, daripada kita bersama tetapi kita jauh dari Allah. Mudah-mudahan 3 hal yang terjadi bulan Muharram ini bisa memotivasi kita untuk semuanya memperbaiki diri, dan alhamdulillah kita bisa makan setelah ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa.